tentang kisah Abu Dujana yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis karena ada kisah tentang beliau, sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab kita kalau ada nama sahabat disebut, ya rahimahullah, mendoakan, atau radhiyallahu anhu. Kemudian kalau ada kisah-kisah baik nyampe ke telinga kita, maka kita bermohon kepada Allah, ya Allah jadikan aku seperti itu. Nah, ini ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sahabatnya, karena Rasulullah orang baik, maka sahabat-sahabatnya juga orang baik. Sama dengan kita. Kalau ada orang di dunia kita nih, ada pemabok, teman-temannya ya pemabok. Ada tukang judi, teman-temannya ya sahabat-sahabatnya. Jadi kalau orang baik ya sahabatnya ketemunya dengan orang-orang baik. Sama dengan kalau disebut ikan apa yang jahat? Piranha. Kira-kira piranha ketemu nggak dengan ikan biasa? Ketemu di mangsa. Pasti piranha bergabung dengan piranha. Ya, jadi sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau dengan budi pekerti yang luhur banyak sahabat. Yang masing-masing sahabat punya kisah yang beda-beda. Dan semuanya istimewa. Kenapa? Karena Rasulullah juga istimewa. Jangankan temennya, budaknya Rasul aja banyak keistimewaannya. Gitu. Cuman kita kan belum tahu keistimewaannya apa. Nah, ini ada salah satu sahabatnya yang luar biasa. Beliau bernama Abu Dujana. Bukan Durjana. Abu Dujana adalah dikenal seorang yang sangat pemberani di medan perang. Tapi ahli, kalau hanya berani nggak bisa. Dan satu lagi yang sering membuat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menangis, apa? Menjaga keluarganya dari makanan dan sesuatu yang haram. Itu. Jadi ini yang menarik. Sehingga pada suatu ketika, ia pun tidak menunggu Rasulullah setelah sholat. Ia seorang sahabat yang ketika selesai sholat selalu langsung pulang. Habis sholat, assalamualaikum, langsung pulang. Tidak baca doa. Nah, ini. Jangan-jangan di kita yang sholat subuh kok nggak doa, nggak usah buruk sangka. Barangkali dia kebelet kemana. Ada barangkali dia seperti Abu Dujana. Lalu ia tidak menunggu agar Rasulullah selesai baca doa. Wah, dia yakin doa Rasulullah itu diijabah Allah. Kalau kita, siapa nih yang baca doa? Oh, Ustadz ini yang baca doa. Kita tungguin dah. Siapa yang baca doa? Oh, Ustadz itu. Pulang ah. Ayo, milih-milih. Ini Rasulullah doanya diijabah Allah, tapi Abu Dujana enggak mau ngaminin. Udahlah, aku langsung pulang. Assalamualaikum, pulang dah. Kagak wirid, kagak doa. Sampai Rasulullah, orang termulia di muka bumi ini, dia tinggalkan. Kalau kita kira-kira gimana? Ada kiai datang ke masjid, ada Pak Camat deh, ikut Jumat keliling, pasti kita nungguin sampai selesai ya? Sampai selesai, ramah tamah, ngobrol-ngobrol maunya. Ini Abu Dujana, Rasulullah ditinggalin. Nah, perilaku Abu Dujana ini pun kemudian dirasakan oleh Rasulullah. Ini kenapa ini Abu Dujana begini? Pasti ada sesuatu. Sehingga suatu saat beliau bertanya ke Abu Dujana, apa yang menyebabkan engkau berperilaku demikian, wahai Abu Dujana? Abu Dujana menjawab, ini karena ada pohon kurma yang menjuntai di pekaranganku. Ini tetangga ke sini. Itu buahnya harusnya milik siapa? Yang punya pohon atau yang punya tanah? Yang punya tanah. Itu kan bahasa kita. Coba nih. Karena kita kurang menjaga. Ini kisahnya. Yang punya pohon.
Yang punya pohon, apa yang punya Kedua, kita? yang punya Iya. Kalau begitu kan. Tapi kalau hujan, curugan hujan datang ke tanah tetangga, jadi milik siapa? Nah, itu. Kalau ada sampah milik siapa? Kalau ada untung milik siapa? Kita perhatikan nih kisah Abu Dujana. Nah, jadi pohon ini bukan milikku, tapi kepekaranganku, kata Abu Dujana. Jadi aku buru-buru membersihkannya, dan korma itu aku serahkan kepada pemiliknya, yakni tetanggaku, dikenal sebagai seorang yang munafik. Kalau kita, orang Cina, Kristen, orang non-Muslim, ngapain kita serahin lagi? Orang jatuh di tanahku. Udah, tapi ini Abu Dujana dikumpulin. Jadi habis subuh dia ngumpulin korma. Kumpulin korma yang jatuh-jatuh itu, serahin lagi. Nah, aku melakukannya tanpa sedikit pun diberi. Udah dikasih, nggak diberiin. Ini buat kamu, enggak. Dan tidak mengharapkan imbalan. Hal itu aku lakukan agar anak-anakku tidak memakan korma tersebut, karena korma itu tidak halal untukku dan keluargaku. Tetapi suatu ketika, aku jumpai anakku yang sudah lebih dulu bangun, dan kulihat dia tengah makan korma tersebut. Karena dia bangun duluan, nyari korma. Bapaknya belum bangun. Duh, lagi makan.